Jadi hari ini habis sholat Jumat, gue luntang-lantung gak jelas atau mau ngapain, dan seperti biasa gue berakhir di kosan temen gue. Bukan kosan sih, di pos lagi. Dan rencana sih hari ini katanya temen gue mau bikin seblak di rumahnya ini, temannya sahabat gue juga. Jadi sorenya paling kita bikin seblak. Dan ya sambil menunggu seperti biasa kita luntang-lantung gak jelas. Dicamanya mau ngapain ya, kita nggak ada kerjaan semuanya. Emang ini seharian sebagai pengangguran, nggak ada kerjaan. Jadi ya kita lihat aja siapa yang bisa gue lakuin. Bye bye. Jadi karena gue gabut juga tadi opening gak jelas, gue niatnya pengen spill ini nih, Loneliness is My Best Friend by Alpi Syahrin yang kemarin. Ini isi bukunya nih, gue lihat di belakangnya tentang jujur aku merasa nggak punya teman, aku butuh cuman satu aja sekarang, seseorang tanpa circle, selalu jadi opsi kedua di hidup orang, latihan berteman dengan diri sendiri, jadi dewasa itu sepi ya, introvert dan extrovert yang kesepian, keluarga aku nggak sangat keluarga lain, kayaknya nggak ada yang sayang sama aku nggak punya kisah cinta, aku memilih menutup diri, cara paling ampuh berdamai dengan kesepian. Ya gue pengen nge-review sih sebenarnya. Nanti gue review juga ini bukunya kayak gimana isinya. Tapi yang jelas ini benar-benar salah satu buku yang gue juga tak kenapa tiba-tiba kayak langsung pas ngeliat covernya gue langsung ambil, karena gue udah bilang di vlog sebelumnya bahwa hampir menurut gue lebih cocok ke diri gue dalam banyak hal ya. Kayak ini cocok nih sama gue gitu, yang emang dalam keadaan sekarang seperti ini gitu. Makanya gue coba pengen baca semuanya dulu, kita review satu-satu. Tapi covernya menarik sih menurut gue, kayak kebanyakan novel-novel ini. Dan nanti gue kasih tahu apa aja sih yang ada di dalamnya. Gue coba, kalau nggak bisa baca sehari sih kayaknya nggak bakal ya sehari beres. Tapi gue coba untuk baca setengahnya dulu, lalu gue kasih gambaran apa aja sih yang ada di dalam novel ini. Ini bisa jadi referensi kalian bagi yang mungkin kesepian, butuh teman, bahkan mungkin keadaannya sama seperti yang ada di isi buku ini. Karena kita nggak tahu mental seseorang seperti apa, kesepian seseorang itu berbeda-beda, bahkan berbeda tipe-tipenya. Seperti ada yang di keramaian merasa kesepian, ataupun memiliki seseorang seperti kesepian atau kosong hatinya bagaimanapun. Gua harap sih ini bisa jadi membantu kalian dalam mengatasi masalah yang kalian sedang hadapi ini. Jadi gue coba baca dulu ya. Dan ternyata di dalam bukunya gue dapat stiker juga. Bisa dilihat stikernya. Gak kelihatan ya? Gue deketin dikit. Gak kelihatan ya? Tidak, burem. Jadi stiker yang pertama yang ini nih, tulisannya "You are the best friend for yourself and don't precious and priceless." Ya intinya lu itu berharga gitu. Jangan merasa kamu tuh gak berharga ataupun gimana-gimana, karena dirimu itu adalah teman baiknya kamu gitu. Intinya proud of yourself aja, kayak bangga sama dirimu sendiri aja gitu, dengan apa yang lu punya sekarang. Dan gambar yang kedua ini, aku kagum dengan caramu berdamai dan berteman pada dirimu sendiri. Berteman dengan dirimu sendiri dalam artian berdamai juga sih, kayak menerima apa yang lu ada gitu. Oh, gue punyanya cuma segini, gue punya harga diri segini, dan gue bangga gitu. Tapi jangan sampai ke over fraud atau terlalu bangga sampai menyombong-nyombongkan itu, bukan. Tapi lebih memanfaatkan apa yang lu punya di dalam diri lu sendiri, supaya lu tuh tahu nilai dalam diri lu sendiri kayak gimana. Yang ketiga, yang ada gambar lukisannya itu, "You have always been there for yourself and you should be proud of it." Karena dirimu sendiri itu ada di yang kamu itu ada untuk diri kamu sendiri gitu, dan kamu harus bangga dengan itu. Yang tadi gue bilang hampir sama kayak yang nomor 1 itu, lu punya nilai tersendiri di mata orang-orang yang menghargai lu, dan punya nilai-nilai yang berguna gitu bagi orang lain gitu. Jadi jangan sampai lu ngedown dengan omongan orang lain, karena belum tentu semua orang menerima lu. Karena bahkan ya untuk yang agama Islam ya terutama itu, bahkan seorang nabi pun gak ada yang disukai 100% gitu. Intinya hidup mah kalau cek Sunda nama lanjut gitu. Udah mau mungkin aya nu resep ka maneh 100%, gak bakal ada yang suka sama lu 100%. Jadi tergantung lu cara menghadapi diri lu dan juga keadaan lu bagaimana, tapi jangan sampai harga diri lu juga diinjak-injak.
Yang terakhir adalah keberadaanmu valid yang gak berbulan, keberadaanmu valid tanpa validasi mereka. Lu tuh ada di dunia ini, gak perlu lu tuh kayak semacam butuh pengakuan dari orang lain bahwa lu tuh ada. Karena orang yang bakal sayang sama lu, orang yang menerima lu itu bakal tahu value yang atau nilai yang ada dalam diri lu sendiri, nilai-nilai yang berada dalam sikap lu dan bagaimanapun itu. Tapi tentu juga lu gak menghiraukan nilai-nilai yang ada dalam orang lain. Yang pentingnya itu adalah nyambung mungkin sama buku yang gue yang sebelumnya, yaitu adalah mencintai jadi sebelum lu mencintai orang lain, lu harus mencintai diri lu sendiri, menghargai diri lu sendiri, bagaimana lu bisa sampai ke tahap tersebut dan mencapai apa yang lu mau. Ini stikernya bagus nih, gue pengen juga sih. Jadi gue liatin sedikit-sedikit. Self healing kesepian kawan karibku. Dan nanti kalian dapat di sini. Ini buku asli bajakan bila terlihat hasil kopi ya. Ini nggak butuh. Di sini. Pemukanya, hai, ini aku Your Holiness. Lewat buku ini kita coba jadi teman yuk bagi yang kesepian, dan ini ada di dalamnya. Ada 45 bab. Mendekatkan diri kepada diri sendiri. Ini ada Bismillahirrahmanirrahim. Buku ini tiba di tangan for a reason, atas kehendak Allah semata. Emang benar sih, gue ketarik anjir pengen buku ini. Dan ini adalah kamu adalah rare. Itu mungkin beberapa orang mungkin banyak arti yang berbeda-beda, tapi gue tuh lebih menyampulkannya rare itu lebih ke ini sih, kayak hampir sama kayak unik, tapi lebih di bawah unik, lebih ke ya bagus lah intinya, lebih nilainya lebih bagus. Hai, namaku kesepian, bolehkah aku berbicara denganmu? Damn. Nama aku kesepian, bolehkah aku berbicara dengan ngelag burem. Nah, dan aku minta maaf sama kamu, maafin aku karena aku selalu datang saat kamu lagi waktu sendiri, tapi aku malah mendominasi sisir kamumu seperti udara yang tak terlihat. Maafkan aku karena aku sering tiba-tiba padahal kamu lagi kumpul sama teman-teman kamu. Maafin aku karena sering kamu bikin nangis setiap malam, merasa gak berharga dan merasa gak ada yang butuh. Sumpah sih anjir, ini bener-bener menurut gua di awal aja lu tuh kayak udah diberikan suatu kata maafkan aku. Itu bagi beberapa orang ya, terkadang yang kita lupakan dalam hal hidup itu adalah dua hal, terima kasih dan minta maaf. Dan mungkin lebih ke mencintai diri sendiri itu kita tuh kurang, sehingga kita merasa tidak berharga gitu. Menurut gua sih lebih di sananya sih nilai-nilainya. Dan yang gue pelajari selama di Jepang itu salah satunya yaitu adalah jangan melupakan minta maaf, dan juga jangan melupakan terima kasih. Itu yang benar-benar gue masih pegang sampai sekarang. Kadang kita melupakan dua hal itu, tapi kita juga kadang sebagai mungkin ya manusia atau gimana pun, yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan hal mewah dan yang benar-benar ada barangnya atau bagaimanapun. Terkadang dengan kata terima kasih dan kata maaf itu bisa memberikan efek tersendiri kepada diri sendiri dalam mungkin kehidupan ya. Terkadang lu berantem sama siapa ataupun di dalam hidupmu itu kan yang goblok dalam hidupmu, dan itu lu tuh sebenarnya cuman butuh didengarkan. Dan kadang hal-hal kecil seperti lu udah ngelakuin apa-apapun, walaupun lu gak minta penghargaan itu, dengan kata terima kasih dari mereka tuh itu bisa berharga banget dalam hidup. Itu salah satunya menurut gua bagus banget sih. Dan kata maaf pun bukan berarti lu jangan salah jadi minta maaf, bukan seperti itu juga. Tapi kayak siapapun yang salah, dimana lu berasa bahwa lu tuh dewasa atau gimana, lu merasa minta maaf duluan itu hal yang paling baik, karena lu gak mau ngerusak hubungan antara sesama manusia atau mungkin sesama teman-teman yang ada di hidup lo ataupun orang-orang sekitar lu. Kata maaf itu benar-benar bisa mendapatkan impact yang lebih besar, karena dengan kata maaf, asal ego lu ya atau mungkin emosi lu yang udah tingkat tinggi, lu bisa merubah itu menjadi agak ke bawah dan memberikan rasa, mungkin lebih kerasa pemikiran yang lebih kedingin lagi, asalnya memanas menjadi dingin lagi. Menurut gua sih di sana sih. Dan itu merupakan kata-kata yang ingin gue bilang kepada kalian untuk jangan melupakan kata terima kasih dan minta maaf. Ada masih banyak sih kata-kata yang harus diterapkan dalam hidup, tapi menurut gue dengan dua kata ini yang lu terapin dalam hidup itu bisa memberikan impact tersendiri kepada orang-orang di sekitar lu.
seperti tadi yang di awal kan, maafkan aku karena aku gini ini. Ketika gue baca tersendiri, gue baru baca 1 halaman itu ya, gue merasa bahwa itu bener-bener langsung ke dalam hati gue, dan gue bilang kayak bener nih, kata maaf ini tuh bener-bener berasa kayak lu kayak udah bertempur sama diri lu sendiri, lu ngebikin sebuah kepribadian dan tunggal topeng untuk apa ya, lebih ke bikin orang tuh jadi kayak lu tuh menyesuaikan dengan orang lain gitu, sampai lu menutup diri dengan orang lain, sampai lu menutup kepribadian lu dan membuat sebuah kepribadian yang lu tuh buat emang gak salah, tapi terkadang lu tuh juga pasti merasa capek dengan hal tersebut. Dan kata-kata ketika lu capek, ketika lu gundah dan memiliki perasaan yang dimiliki manusia pada umumnya, lu bakal merasa dengan kata maafkan aku, kalau misalnya aku seperti ini tuh lu merasa kayak bahagia gitu. Lebih bahagianya karena lu merasa diperhatikan lagi gitu. Kata maaf itu berarti bukan karena lu salah ataupun, tapi karena lebih ke rasa terima kasih karena lu sudah berjuang sampai saat ini, dan maaf kalau misalnya diri lu tuh butuh sedikit namanya refreshing dan lain-lain. Atau mungkin lebih ke diri lu tuh merasa kayak sudah berjuang tapi lu jatuh, dengan kata maaf itu kadang-kadang kayak maaf aku cuma bisa segini, dan lu merasa kayak oh iya, kenapa gua nggak mencoba jalur lain, atau gua kenapa nggak mencoba sesuatu yang mungkin menyesuaikan dengan diri gua sendiri ataupun lingkungan sekitar gua, seperti layaknya terima kasih. Tapi gue baca baru halaman pertama sih, gue udah langsung diem kayak mau apa ya, lebih ke emosional, karena emang bener kata-kata itu tuh bisa jadi salah satu yang membuat gua bisa berusaha lebih baik. Tong bari kagaro Aisyah geuleuy anjir. Anjay. Ya sih, gua nggak bisa banyak ngasih tahu apa ya, value, karena gua juga masih butuh pembelajaran dalam hidup. Tapi gua berharap dengan kata-kata ini sedikit pun, walaupun sedikit yang tadi halaman 1 itu, bisa merubah hidup lu yang nonton ini. Yang nasi ya. Mana? Nenek deh. Piring si Mbak dibalikin kan, Neng? Masih agak. Udah Piring. sia lila ih. Kamu enggak kan? Ikan. Sama Oh, Nah, Barcelona ya 2 aja. Nah, siapa sama Pira koe 2. mana ya? Wow. Tuh. Iya hiji. Ya 2. Iya Persebaya di tolong. Nah, ya siapa Sporting Lisbon ke lo suka Persebaya dia. Si Ronaldo teh di mana sih ini teh? Enak. Juventus. Lain. Versi Bandung. Oh, Persib bu isan ah, bawa teh asik ini. Kelas daing hayangna bayar Munchen euy. Bae Juventus lah. Langsung depan dia anjing.